إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ibadallah, ketahuilah sesungguhnya kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah artinya adalah ujian dan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga berarti hal-hal yang bisa merusak agama seorang hamba. Dan fitnah ini rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah, yang pasti akan menimpa semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian ini tidak lain melainkan hanya untuk dites agar manusia dan hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling terbaik kualitas amal ibadahnya. Lalu ma'asyiral kiram rahimakumullah, dari sekian banyak fitnah, ada satu fitnah yang paling besar sepanjang masa semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam sampai tegaknya hari kiamat. Fitnah tersebut adalah fitnah keluarnya Dajjal. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengarkan tentang berita keluarnya Dajjal, hendaklah ia pergi menjauh sejauh-jauhnya. Wa innar rajul, fa wallahi innar rajul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya seseorang la yakhruju ilaihi la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Ada seorang yang menghampiri Dajjal, dia berharap dirinya adalah orang yang beriman, imannya teguh, akan tapi fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhat, pada ujungnya ia menjadi pengikut Dajjal karena syubhat dan kuatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Tidak ada semenjak zaman diciptakannya Adam sampai tegaknya hari kiamat fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa hadzara qaumahu ad-dajjal." Tidak ada seorang nabi pun diutus melainkan mereka semua telah memperingati umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Laqad anzara Nuhun qaumah, sungguh Nuh, Nabi Nuh telah memperingati kaumnya dari fitnah Dajjal. Walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun.
akan tapi aku hendak memberitahu kepada kalian rahasia yang tidak pernah diberitahu oleh para nabi sebelumku. Ta'allamu fa innahu a'war wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian sama sekali tidak buta. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Lantas seberapa besar dahsyat dan seberapa besar kekuatan dan fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal itu sendiri? Kita tidak akan tahu bagaimana besarnya fitnah Dajjal tersebut kecuali dengan mendengar hadis-hadis penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna min fitnatihi anna lahu jannatan wa nara, fajannatuhu nar wa naruhu jannah, faman ibtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatihal kahf fa inna fasatakunu alaihi bardan wa salaman kama kanatin nar ala Ibrahim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dahsyatnya fitnah Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan baginya surga dan neraka, akan tetapi surganya Dajjal adalah neraka, nerakanya Dajjal hakikatnya adalah surga. Barang siapa di antara kalian yang diuji oleh Dajjal dengan nerakanya, maka hendaklah dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu hendaklah ia membaca awal dari surat Al-Kahfi. Niscaya api nerakanya Dajjal akan berubah menjadi dingin dan membawa keselamatan atas orang tersebut, sebagaimana dahulu api pernah menjadi dingin dan membawa keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabi." Di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada salah seorang Arab Badui, orang yang minim pengetahuan agamanya, orang awam, dia akan berkata kepadanya, "Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk?" Qala na'am. Dajjal berkata kepadanya, "Wahai Arab Badui, bagaimana pendapatmu apabila aku membangkitkan orang tuamu, ibu dan bapakmu, apakah engkau akan bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu?" Dia mengatakan, "Na'am, tentu saja." Fayatamatsalu lahu syaitan fi surati abihi wa ummi, maka syaitan pun berubah, dua syaitannya Dajjal berubah wujud menjadi seperti wujud kedua orang tua orang tersebut, bapak dan ibunya. Lalu orang tuanya akan mengatakan, dalam hal ini syaitan akan berkata kepadanya, "Ya bunai, wahai anakku, ittabi'hu fa innahu rabbuk." Ikutilah Dajjal, ikutilah, dia tidak mengatakan Dajjal, ikutilah orang ini, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Kemudian di antara fitnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa inna min fitnatihi an yusallatu ala nafsin wahidah fayaqtulaha wa yanshuraha bil minshar fayulqiya shiqqain thumma yaqul unzuru ila 'abdi hadha fa inni ab'athuhu al-an thumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi." Dajjal diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh seorang laki-laki yang beriman, lalu ia membelahnya menjadi dua dengan gergaji besi, lalu ia akan berkata kepada para pengikutnya pada saat itu, "Lihatlah hambaku ini yang sudah terbelah ini, aku akan membangkitkannya kembali utuh." Lalu dia akan mengatakan, yang aku akan katakan bahwasanya dia mengaku ada Tuhan selain diriku. Fayab'athuhullah, lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Dajjal untuk membangkitkan orang yang sudah terbelah tadi. Summa fayaqulu lahul khabith, lalu Dajjal akan bertanya kepada orang yang tadi sudah dibangkitkan, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah.
orang tersebut akan mengatakan, Rabbku adalah Allah, wa anta aduwullah, engkau adalah musuhnya Allah, anta dajjal, sungguhnya engkau adalah dajjal, wallahi ma kuntu asyaddu basiratan bika minnil yaum, demi Allah sesungguhnya hari ini aku lebih yakin kepada siapa tentang dirimu ini daripada hari-hari sebelumnya. Namun orang-orang pada saat itu tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang yang beriman ini. Yang ada mereka dikelabui oleh bagaimana Dajjal bisa membangkitkan orang yang sudah mati, bisa mengembalikan utuh badan orang yang sudah terbelah utuh. Lalu di antara fitnah Dajjal, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an, semoga Allah meridainya, di mana ia meriwayatkan bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard?" Ya Rasulullah, seberapa cepat Dajjal itu berkeliling di atas muka bumi ini? Nabi SAW pun menjawab, kal ghaith istadbarathu ar-rih fayati 'ala al-qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lah, yaitu bagaikan hujan deras yang ditiup angin, lantas Dajjal akan mendatangi suatu kaum lalu mengajaknya untuk beriman kepada dirinya, lantas mereka pun beriman kepada Dajjal, wa yastajibuna lah, dan mereka pun mengikuti semua ucapannya Dajjal. Faya'murus samaa'a fatumtir wal arda fatumbit fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kana ad-dara wa asbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Kemudian Dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman, sehingga tumbuhlah tanaman yang sangat subur. Saking suburnya para pengikut Dajjal, hewan-hewan ternaknya pulang di sore hari dalam keadaan perut yang sangat gemuk, dalam keadaan air susu hewan ternak mereka sangat deras, dan punggung hewan ternak mereka sangatlah padat dan berisi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Tsumma ya'til qaum", lalu Dajjal akan mendatangi kaum yang lainnya, "Fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qaulah", lalu Dajjal akan mengajaknya untuk beriman, namun orang ini, kaum tersebut adalah kaum yang beriman kepada Allah, yang imannya kuat sehingga mereka menolak ajakan daripada Dajjal tersebut. Fayansarifu anhum, lantas Dajjal pergi meninggalkannya. Akan tetapi lihat apa yang terjadi, fayusbihuna mumhilina laysa biaidihim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba kaum yang tadi kufur kepada Dajjal, tidak mau mengikuti Dajjal, Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kekeringan, dan tidak ada sedikit pun harta yang tersisa di tangan mereka. Lihatlah ma'asyiral kiram rahimakumullah, bagaimana di akhir zaman seolah-olah kehidupan yang makmur hanya bagi para pengikut Dajjal. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka diuji dan ditimpa dengan kemiskinan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yamurru bil khirbati, lalu Dajjal akan melewati sebuah negeri yang sudah tandus, sebuah negeri yang sudah tidak berpenghuni, negeri yang sudah mati. Fayaqulu laha, lalu Dajjal akan berkata kepada negeri tersebut, akhriji kunuzak, fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahl. Dajjal berkata kepada negeri tersebut, keluarkanlah harta bendamu, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka negeri tersebut mengeluarkan harta-harta berlian yang begitu mewah. Kemudian harta-harta tersebut mengikuti Dajjal layaknya sekawanan lebah yang mengikuti induknya. Ma'asyiral kiram, ketahuilah bahwasanya kebanyakan pengikut Dajjal di akhir zaman adalah dari orang-orang awam yang minim sekali pengetahuan agamanya. Demikian juga kebanyakan pengikut Dajjal dari orang-orang Yahudi. Demikian juga pengikut Dajjal kebanyakan dari para wanita, di mana Nabi SAW pernah bersabda, yatba'ud Dajjal 70,000 min Yahudi Asbahan alaihimut tayalisah, akan mengikuti Dajjal 70,000, semuanya dari orang-orang Yahudi Asbahan.
yang menggunakan sorban ciri khas mereka. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, yanzilud dajjalu fi hadhihi sabiqah bimardiqanah fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi nisa. Dajjal, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya Dajjal kelak di akhir zaman akan singgah di tanah rawa dekat kota Madinah ini, dan pada saat itu orang yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah para wanita, hatta innar rajula la yarji'u ila hamimih wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sampai-sampai seorang laki-laki pada saat tersebut, pada zaman tersebut akan pulang kepada keluarga tercintanya, kepada keluarga wanitanya, kepada ibunya, anak perempuannya, saudarinya, dan juga bibinya. Kemudian ia ikat mereka dengan sekencang-kencangnya karena khawatir jangan sampai mereka keluar mengikuti Dajjal. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Oleh karenanya pantas orang-orang banyak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut Dajjal. Jangankan di zaman tersebut, ma'asyiral kiram, di zaman kita saja saat ini, di zaman belum keluarnya Dajjal, kita lihat banyak orang awam, orang yang minim pengetahuan agamanya, sangat mudah dikelabui oleh orang-orang yang hanya sekedar mengaku wali, padahal orang tersebut tidak pernah sholat, orang tersebut tidak pernah menyentuh air wudhu sedikit pun. Yang ada, dia sering berdosa, memainkan para wanita dan lain sebagainya. Namun meskipun demikian, orang-orang tetap percaya, orang-orang tetap loyal kepada dirinya. Bagaimana apabila orang-orang ini bertemu dengan Dajjal yang sesungguhnya? Maka dengan sekejap mata pastinya mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwal ghafurur rahim.